zaman? Akhir zaman Imam Mahdi. Ya, Beliau itu sudah muncul, tapi kemunculan beliau masih dirahasiakan sama Allah. Banyak nanti manusia-manusia, sedikit banyak yang tidak percaya dengan kehadiran beliau. Tidak percaya. Hanya orang-orang yang tentu yang bisa mempercayainya. Kenapa tidak percaya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Pramusa Berjadak. Terima kasih untuk sedulur Pramusa Berjadak dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mengikuti perjalanan kami, mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami buat, sedulur pada masa berzakat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam hari ini saya temani sama Mbak Devi. Dan insyaallah malam hari ini kita akan melakukan hal yang seperti biasa kita lakukan, yaitu mediumisasi berdialog dengan manusia jin. Ini terkait suatu usulan ya dari tim kami pada Padepokan Berjadak mengusulkan, karena banyak sekali sahabat kita, sedulur kita yang menanyakan tentang lahirnya pemimpin akhir zaman, kemunculannya pemimpin akhir zaman. Itu banyak sekali menanyakan tentang akhir zaman gitu, pemimpin akhir zaman. Dan juga bukan hanya dari sedulur Padepokan Berjadak, para ulama, para kiai yang sudah terang-terangan mengatakan bahwasanya Al-Mahdi sudah lahir. Itu banyak sekali dari kiai-kiai yang mengatakan seperti itu. Nah, yang ingin kami kupas di sini, yang ingin kami coba perjalani, yang ingin kami lihat lebih jauh lagi terkait persiapan manusia terkait kemunculan Al-Mahdi. Nah, ini yang ingin kami coba lakukan mediumisasi di video kali ini. Sekarang kami ingin mencoba melihat pendapat dari sudut pandang gaib jin tentang kemunculan Al-Mahdi atau kemunculan pemimpin akhir zaman. Bagaimana persiapan bangsa jin? Saya tidak mengupas persiapan bangsa manusia dulu, tapi saya ingin mencoba dari sudut pandang gaib tentang nanti setelah video ini bisa ditonton, semoga manusia itu bisa mengambil sikap dan bisa mempersiapkan ketika pemimpin akhir zaman itu muncul. Itu saja, mungkin saja ya kita akan mencoba menghadirkan salah satu sosok gaib yang bisa menjelaskan tentang itu dan bisa memberikan apa yang dipersiapkan untuk menghadapi pemimpin akhir zaman. Bandage siap? Ya, Langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang nucah yang nirwana, dan saya benteng tubuh media dan semua keluarga yang ada di rumah tidak ada efek mediumisasi. Sang yang nucah yang nirwana. Nah, ini kemarin saya promosi terkait tasbih mutiara ya. Kita akan coba tarik energi untuk menghadirkan bangsa jin yang mengetahui tentang persiapan akhir zaman dengan tasbih mutiara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang nur cahaya nirwana, bantu saya untuk menghadirkan salah satu sosok yang sudah dipenuhi sang yang nur cahaya nirwana, yang mengetahui tentang persiapan apa saja yang harus dipersiapkan ketika pemimpin akhir zaman itu muncul di dunia ini. Sang yang nur cahaya nirwana, saya minta kehadirannya ke yang mengajari tentang persiapan kemunculan dari pemimpin akhir zaman. Saya memohon sebantu memadakan Sallallahu Muhammad Sallallahu
Selamat malam. Assalamualaikum. Sugeng dalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, dengan siapa saya bicara? Dari golongan apa? Saya dari golongan bangsa jin. Dari golongan jin. Ada keperluan apa? Saya dipanggil ke sini. Oh ya, mohon maaf sebelumnya. Anda sudah muslim? Ya, Siapa yang muslim, Kang? ada seseorang. Kapan itu? Sudah lama. Sudah lama? Ya. Benar, sudah muslim. Nanti kamu pura-pura muslim lagi. Silakan saja kalau kamu mencoba. Saya mohon maaf sebelumnya ya. Ya, Takutnya di sini ada kami biar tidak ada dusta di antara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang nucah dan jika di hadapan saya pura-pura Islam atau berbohong akan terbakar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya kalau saya tidak sopan dalam berbicara ataupun dalam mengajarkan. Mohon maaf. Alhamdulillah kalau sudah muslim, jadi saya agak tenang berbicaranya ini. Kalau boleh tahu Anda tadi tinggal di mana? saya rahasiakan. Di Saya tadi ditarik oleh sebuah cahaya. Oh, yang diizinkan Anda datang ke sini. Ya, Sebelum saya menanyakan apa yang keperluan yang ingin saya tanyakan, saya ingin mendengar Anda ini ditugaskan di mana dan tugas sebagai apa dari golongan bangsa jin. Terus kenapa Anda bisa mendapatkan tugas? tugas saya itu sangat penting. Apa itu tugasnya? Tugas nanti di akhir zaman. Tugasnya nanti di akhir zaman. Ya, kamu pasti mau menanyakan masalah perihal akhir zaman. Iya, Saya sudah tahu. sudah tahu. Ya, memang ada yang ingin kami tanyakan perihal tentang akhir zaman ini, karena banyak sekali yang menanyakan itu kepada kami terkait itu. Dan ada yang garis besarnya yang ingin kami perjelas Apa itu? tentang sikap bagaimana ketika pemimpin akhir zaman itu muncul. Karena saat ini yang ditanyakan kapan beliau muncul, apakah sudah lahir atau belum, dan sudah banyak yang mengatakan beliau sudah lahir dan siap untuk ini. Tapi persiapan apa yang sudah diperbuat oleh manusia dan persiapan apa yang sudah Anda lakukan dari golongan bangsa jin perihal munculnya pemimpin akhir zaman? Akhir zaman Imam Mahdi. Ya, Beliau itu sudah muncul. Tapi kemunculan beliau masih dirahasiakan sama Allah. Banyak nanti manusia-manusia, sedikit banyak yang tidak percaya dengan kehadiran beliau. tidak percaya. Hanya orang-orang yang tertentu yang bisa mempercayainya. Kenapa tidak percaya? Ya, Apakah penampilan ataukah dari, Ya. dari penampilan? dari penampilan, dari fisiknya. Memang seperti apa kok sampai manusia banyak yang tidak percaya saat kemunculan beliau? Ya, itulah kuasa Allah. Orang manusia hanya bisa menerka-nerka saja. Seperti apa itu Imam Mahdi, bentuk dan rupanya. Nanti
hati ketika beliau muncul. Sebagian manusia itu tidak percaya, terkecuali orang-orang yang tertentu yang percaya dengan beliau. Ya. Bagaimana agar manusia yang awam bisa mempercayai tanpa melihat penampilan atau fisik pemimpin akhir zaman itu? Manusia hanya disuruh sujud taat kepada Sang Pencipta. Nanti mereka yang benar-benar taat akan dapat petunjuknya. Ya. Kalau sekarang di pemikiran manusia, kebanyakan manusia itu penampilan beliau mungkin berjubah, bersorban, dan memiliki yang seperti apa yang para ulama-ulama besar. Itu hanya manusia yang bisa saja cuma menebak-nebak. Iya. Semua kuasa Allah. Iya. Allah semua yang menentukan, bukan manusia. Ya. Nah, saat manusia itu tertipu, saat manusia itu tidak percaya dengan kemunculannya beliau, apa imbasnya kepada manusia-manusia seperti itu? Biarkan saja, itu tipu daya pasukan mereka. Berarti orang yang tertipu dan itu akan masuk ke golongan pasukan dajjal. Ya. Apa ya sikap manusia yang sederhana agar bisa kami pahami untuk menyiapkan kemunculan beliau? Contohnya nasihatlah untuk kami yang ada di sini. Ada apa? Badan saya gemetar. Gemetar? Badan saya gemetar. Gemetar? Ada apa? Tidak ada apa-apa. Ada yang mencoba mengganggu pembicaraan kita? Iya. Iya. Kuping saya berdengung langsung. Assalamualaikum. 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 Semua mendengar. Semuanya mendengar pembicaraan kita. Kalau tentang masalah Imam Mahdi, Dari golongan bangsa Kidzi juga. itu sangat sensitif dari golongan-golongan mereka. Mereka itu tidak mau Kebenaran Imam diungkap. Mahdi itu keluar. Oh, mereka tidak mau. Ya. Itu dari golongan sebelah berarti. Ya. Tapi kalau Allah sudah berjanji kan akan tetap muncul beliau. Tapi memang halangan, rintangan, semuanya itu ujian. Nah, saran Anda kepada manusia saat ini, umat muslim semuanya, persiapannya seperti apa yang harus dipersiapkan untuk agar kita tuh bahwasanya mendapatkan hidayah, percaya bahwasanya Taat kepada Allah. taat kepada Allah. Iya. Itu saja. Jangan taat kepada Allah, tapi hatinya beda. Artinya beda. Ada yang menanyakan itu apakah beliau ada di Nusantara? Saya tidak mau membukanya. Oh, iya. Beliau ada di mana? Semua masih rahasia di balik rahasia. Iya. Jangan yang kamu pun tidak boleh tahu. Iya. Subhanallah. Berarti Intinya kamu itu akan apa? jadi pasukan beliau nanti. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita harus menjadi pasukan beliau? Ya,
walaupun harus bertatih-tatih, ngesot-ngesot, harus tetap mendatangi beliau. Banyak manusia-manusia yang ingin menjadi pasukan beliau, terutama pasukan utama. Ada pasukan utamanya. Ya, Ya. Tapi di riwayat lain saya pernah mendengar orang yang saat kemunculannya beliau, banyak orang yang tidak mengakui dan ingkar kepada beliau. ya, itu sudah disusupin. Manusia-manusia itu yang sudah Ya, Allah, subhanallah. Penyusup-penyusup dari golongan pasukan Dajjal masuk itu lewat mana? Biar pintunya ditutup gitu loh. Biar kita nggak disusupi. tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Sudah ada perjanjian zaman Nabi Adam. Oh, Allah mempersilahkan menggoda manusia-manusia. Jika kalau manusia beriman akan kokoh, tidak bisa tergoda. Tapi kalau imamnya apa itu begini Bang? tidak gampang mudah disusupi. Gampang mudah disusupi. Manusia tidak punya iman. Astagfirullah. Iman itu memang perkara gaib, cuman harus diyakini. Membedakan Imam Mahdi yang asli dan palsu. Itu ada yang bertanya sahabat kami. Nah, Karena banyak yang muncul yang palsu-palsunya. iya saat ini beberapa kemarin itu ada yang mengaku sebagai saya Imam Mahdi, saya yang akan dibeat nanti. Nah, untuk bisa saat ini kita bisa membedakan, jangan jauh-jauh lah ulama yang benar dengan ulama yang tidak benar. Itu sekarang kan susah, kita umat itu bingung dengan kondisi saat ini. Kenapa bingungnya? Kenapa para ulama, para kiai saling bergontok-gontokan, saling seperti ini? Sudah saya bilang, mereka itu sudah disusupi. Sebagian manusia ini semua sudah banyak disusupi oleh bangsa Dajjal pasukannya. Udah menyusupi. Ya, Berarti manusia itu harus taat kepada Allah. ya, Tapi kalau ingin mencari guru, jadi bingung guru yang seperti apa agar carilah guru yang sejati, guru yang bisa memimpin dunia dan akhirat. bisa dijabarkan luas tentang guru yang seperti itu, yang bagaimana biar kami dari segi fisik, dari segi perilaku. Guru yang sejatinya dekat dengan Allah, Iya, yaitu mursyid. mursyid. Ya, Manusia yang bergelar mursyid, yang dekat sama Allah. yang dekat sama Allah. Iya, Allah Akbar. Subhanallah. Banyak sekali kalau Anda mengatakan tentang mursyid di Indonesia ini, karena ada suatu golongan pemimpinnya yang bergelar mursyid di Indonesia. Mursyid yang seperti apa yang kita nanti akan cari? Ya, itu yang manusia pada umumnya belum memahami sampai di situ. Ya, hanya orang-orang tertentu yang bisa memahami tentang mursyid. Ya. Kalau untuk pesan untuk yang ada di luar sana, yang jauh di sana, yang jauh dari guru, yang jauh dari para kiai, yang jauh di pemukiman sana, agar bisa bertemu dengan mursyid yang sejati, apa? Tidak mudah orang mencari mursyid. Ya, memang tidak mudah. Tapi apa? Nanti Allah yang menggerakkannya. Ya, Allah yang mencari orang-orang yang nanti akan menjadi pasukannya.
Bukan manusia yang mencari, tapi Allah yang menggerakkan semua hati manusia itu sendiri. Ya, memang hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau manusia itu tidak ada keinginan untuk mencari mursyid, Biarkan saja. iya, biarkan saja. Tapi kalau ada keinginan dan berusaha harus bagaimana, berarti harus tetap mohon kepada Allah Ya, agar dipertemukan mursyid yang sejati. Ya, karena gelar mursyid itu sejatinya bukan dari manusia. bukan. Dari mana gelar manusia itu mendapatkan gelar mursyid itu? Langsung dari Allah. Langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seumpama saya banyak sekali jamaah, banyak sekali ini, terus jamaah dan murid saya mengangkat saya sebagai mursyid, apa itu bisa? Tidak. Tidak. Mursyid itu memang semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bukan diangkat dari sekelompok banyak yang besar mursyid. bukan. Anda sangat tegas sekali dari Baran Bang Saji. Ya, Tugas Anda mungkin berat. tugas saya memang berat nanti di akhir zaman. Untuk mengumpulkan pasukan-pasukan yang sejati. Pasukan-pasukan yang sejati. Ya, Subhanallah. Ada yang mau ditanyakan lagi ya? Apa sudah cukup? saya sudah bicara panjang lebar. Iya, semoga Saya sudah semua menceritakan kebenaran tentang Imam Mahdi. iya. Semoga pembicaraan ini dalam waktu yang singkat ini tidak sia-sia, dan semoga orang di luar sana memahami dan bisa mempersiapkan bukan menanyakan siapa dan di mana, tapi mempersiapkan Apa yang mempersiapkan? apa itu. Tidak bisa. Tidak bisa. Sekarang Kenapa tidak bisa? pasukan beliau sudah masuk ke tubuh, membuat peperangan, membuat kerusakan. Sudah banyak sekarang terjadi. Berarti Banyak yang lalai. berarti memang sudah mulai bergulir akhir zaman ini. Pasukan Dajjal juga mulai bergerak. Pasukan beliau juga sudah ada. Ya, Tapi setidaknya persiapan harus ada agar kita tidak tertipu. persiapan hanya orang-orang tertentu, orang-orang yang pilihan. Amin, semoga kita termasuk di dalamnya. Sekarang ini masih banyak yang lalai. Sekarang banyak yang lalai, Ya, walaupun orang itu mengetahuinya. ya. Berarti dengan bagaimana pesan Anda kepada orang-orang seperti itu yang sudah tahu tapi lalai? Saya Tidak mau. biarkan mereka yang mencarinya. Cari guru sejati, mencari musuh sejati. Allah Akbar, subhanallah. Walaupun itu berat, semoga kita semuanya ditakdirkan bertemu dengan guru yang sejati. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya. Ada pesan lagi untuk kami yang ada di sini khususnya? Sudah cukup. Sudah cukup. Tidak ada pesan khusus buat kami. Tidak ada. Saya mengharapkan pesan itu. Allahu Akbar. Apa itu? Cuma dari hati. Dari hati. Berarti intinya hati. Ya, Ya Allah, bersihkan hati lah intinya. Subhanallah. Apa Anda boleh menyebutkan nama Anda? Tidak boleh. Ya sudah kalau begitu. Banyak sekali bahasa yang tidak mau disebutkan namanya karena mereka memiliki tugas khusus dan tidak dibolehkan dipanggil satu atau dua kali, hanya sekali saja. Iya, karena perihal ini sangat sensitif. Dan kamu tahu tadi yang narik banyak cahaya.
Kalau saya tidak bisa melihat, tapi hanya saya Tadi kamu narik dengan cahaya. Iya, kalau tadi dia diketahui dengan cahaya, saya memakai wasilah guru, nama guru kami, dan beliau menitipkan ini kepada semua jamaah dan pasukan beliau untuk syiar Islam, khususnya di alam jin. Apa yang Anda mau kasih keterangan pada kami tentang cahaya itu? Manusia awam tidak akan mengerti. Manusia tidak akan mengerti. Ya, Kenapa? Apakah tidak bisa masuk ke logika? tidak bisa. Tidak bisa. Ya, Mungkin gambaran sedikit agar manusia bisa menerima. tidak bisa. Tidak bisa. Subhanallah, rahasia di balik rahasia. Semua serba gaib. Iya. Subhanallah. Iya, terima kasih. Saya takut berbicara lama-lama dengan Anda, takut Anda mengganggu tugas Anda yang saat ini penting sekali menurut saya. Ya, Mungkin pembicaraan yang sebentar ini semoga banyak manfaatnya untuk orang-orang di luar sana terkait akhir zaman dan pemimpin akhir zaman ini. ya, Saya ucapkan banyak terima kasih Anda sudah berkenan hadir. sama-sama. Ya, mohon maaf sekali lagi jika ada kata-kata yang tidak sopan yang saya ucapkan. Ya, silahkan kembali bertugas. Kenapa? Anda melihat apa di sini? Tidak apa. Tidak apa-apa. Ya, dia melihat sekeliling ini. Cahaya berkelap-kelip. Kenapa? Kayak cahaya berkelap-kelip Ya, di ruangan ini. ya. Subhanallah. Kalau bisa disebutkan cahaya apa itu? Dari benda. Kalau dari benda ini. Subhanallah, Sangat banyak. sangat banyak. Ya, biasanya sepertiga malam itu malaikat turun. Ya, Ya, terima kasih. Saya ucapkan salam buat semua yang ada di sana, salam yang menjalankan tugas. ya. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Malaikat. ya, subhanallah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Allah, Allah, Allah. Coba. Jadi Islam analoginya kesal jadi sedikit terpengaruh ya. Subhanallah, tegas sekali. Walau alam bisawab, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala yang sangat semuanya penuh makna ya bagi saya gitu. Terkait ungkapan dari Bang Sajim tadi yang punya tugas dalam posisi akhir zaman itu. Terkait itu semua, apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan kehadiran, karena ada di riwayat itu banyak orang yang mengingkari saat kemunculan beliau karena tidak sesuai dengan angan-angan beliau, tidak sesuai dengan angan-angan mereka, tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan gitu. Entah itu tidak bersopan atau tidak berjubah. Jadi kita harus jangan sampai terkecoh dalam sebuah fisik saja, tidak tahu ternyata di dalamnya dialah orang yang terpilih. Semoga saya pun di sini dan kami semua tim yang ada di sini, semoga termasuk dalam pasukan beliau dan semua sedulur pada masuk jagat mendapatkan hidayah dan bisa yang jauh bisa datang dan bisa berbayar kepada beliau.
Mungkin itu saja. Akhirul kalam, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.